Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini atas izin Allah ya, kita kembali dikumpulkan dalam majelis ilmu yang mana insyaallah diniatkan untuk mendapatkan banyak keberkahan di pagi harinya, sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Allah, ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Ketika kami meneliti hadis ini di Sudan, Bapak Ibu sekalian, disitulah kami ingat nenek kami dulu ya, yang kalau subuh-subuh kasih bangun kita ya, dengan bahasa Bugisnya ya, saya tidak bisa ikuti Pak ya, cuman orang Sidrap nenek, ibunya ibu saya, kalau kasih bangun itu dia bilang apa, pakai bahasa Bugis lupa Kak, bangun mi gitu kira-kira apa, moto no, moto no, betul saya ingat itu moto no. Terus dia bilang apa, tidak bisa kayak ikuti Pak, masya Allah, qadar Allah, saya tamat SD langsung gontor kasihan, jadi tidak biasa. Tapi kalau orang Bugis bicara ngerti karena hari-hari nenek pakai bahasa Bugis di rumah. Yang intinya moto nona ya, kalau tidak bangun nih, waktu ini masih kecil ini, dibilang hilang, tidak berkah hidupmu dan dipatuk ayam rezekimu, kira-kira gitu ya. Gitu kira-kira, apalah itu bahasa Bugisnya itu. Pokoknya kalau anda bahasa Bugis itu saya ngerti, cocok itu. Pokoknya moto no gitu kan. Kalau kakek tukang kasih masuk, kalau kita lagi main bola maghrib, kalau nenek kasih bangun subuh, kakek tukang kasih masuk kita ke rumah. Ada bahasanya kakek, tidak bisa saya lupa Pak. Ternyata kasar sekali itu bahasa. Yang kayak gano, kalau yang maghrib ini, kayak gano, ya. Tamano, ubarasa kotu. Ubarasa kotu itu saya baru tahu artinya, ternyata saya pukul kamu itu, gitu. Cari Pak, kalau kita lagi main bola sore-sore, azan maghrib belum pulang, tuh pakai rotan dulu kakek, rahimahullah, sudah meninggal semua kan, insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah keberkahan pagi itu dimulai dari situ, subuh. Makanya Nabi doakan khusus, Allahumma barik ummati. Ternyata dalam hadisnya ini yang kemudian membuat dia berkah Pak. Ada doa Nabi. Doa Nabi itu tidak pernah salah Pak, bayangkan. Nabi itu kalau doa tidak pernah salah. Semua yang dia doakan jadi. Dia berdoa Pak, ya Allah, menangkan Islam ini, Allah ma'izza hadzal din bil umarain. Dia katakan di antara salah satu Umar. Abu Jahal itu Amru panggilannya. Kalau dalam bahasa Arab kan mirip. Ain mim ra waw. Umar bin Khattab, Umarun, Ain mim ra ibn al-Khattab. Nabi doa Pak. Ini dua-duanya masih kufur. Yang satu Abu Jahal masih dalam kekufuran, yang satu Umar bin Khattab masih dalam kekufuran, tapi Nabi doa dan doanya unik. Iya, orang masih dalam kufur, Nabi mengatakan, ya Allah, menangkan Islam ini di antara salah seorang dari keduanya. Ini menandakan doa Nabi, masya Allah, nggak pernah meleset Pak. Dan betul Bapak Ibu sekalian, siapa yang dikasih hidayah di antara kedua ini? Umar. Iya. Ini hidayah. Abu Hurairah, Abdurrahman namanya, Sakhar nama bapaknya, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, karena dari Daus di Yaman, salah satu kota kecil di Yaman. Dia datang ke Rasulullah SAW. Lalu dia bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah, saya adalah orang yang paling sulit untuk menghafal, susah untuk memahami sesuatu. Maka Nabi tidak berpanjang lebar, kenapa? Tidak ada tanya-tanya begitu. Langsung Nabi angkat tangannya lalu mengatakan, ya Allah, jadikan dia orang yang mudah menghafal. Maka dijadikan Pak, Abu Hurairah setelah Nabi wafat itu masih menghafalkan dan meriwayatkan. Jadi kalau hanya sekedar menghafal Pak, banyak orang hafal. Tapi kalau menghafal dan meriwayatkan artinya hafalannya mutqin, hafalannya kuat. Dan ini tidak ada catatan sebelumnya. Abu Hurairah semua simpan di memori otaknya, di hatinya, dihafalkan. Makanya setelah Nabi wafat, satu-satunya sahabat yang meriwayatkan 5.374 hadis hanya Abu Hurairah.
Nomor 2 periwayat hadis terbanyak itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Itu riwayatnya cuma 2.600 sekian. Nomor 3-nya Anas bin Malik, sama 2.300 sekian. Nomor 4-nya Aisyah 2.100 sekian. Bayangkan, nomor 1 5.000, nomor 2 2.600. Jauhnya lah itu. Ada orang bisa hafal 5.374 hadis, Pak. Kita di S2 hafal 200 hadis saja, luar biasa susahnya. Ya. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bukti bahwa doa Nabi tidak pernah meleset, Pak. Ada lagi yang didoakan Nabi. Didoakan untuk menjadi pakar Quran. Siapa? Sahabat kecil, masih kecil, Abdullah bin Abbas. Iya. Abdullah bin Abbas ini, Pak, didoakan khusus sama Nabi. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan ini anak orang yang mengerti agama ini. Faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan orang ini mengerti agama ini dan menjadi orang yang pakar Al-Qur'an, mengerti isi Al-Qur'an. Wa 'allimhu at-ta'wil. At-ta'wil at-tafsir, kata para ulama. Bagaimana dia menafsirkan Al-Qur'an. Betul. Abdullah bin Abbas menjadi salah satu periwayat Quran yang Masya Allah kuat hafalannya dalam pemaknaan ayatnya. Bahkan ketika ditanya oleh Nabi SAW, ya, ketika itu Nabi tanya sahabat yang lain, lalu menanyakan juga hal yang sama pada Abdullah bin Abbas. Ditanya, apa pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Apa tafsirnya itu idza jaa nasrullahi wal fath? Semua sahabat yang ditanya menjawab, ini tanda. Nasrun itu kan kemenangan, an-nasr. Al-fath, idza jaa nasrullah wal fath, al-fath pembukaan kota Mekah. Jadi semua jawab tafsir dari ayat ini, tafsir dari surah ini, bahwa telah datang sebentar lagi kemenangan, telah datang sebentar lagi pembukaan kota Mekah. Artinya sahabat menafsirkan sebentar lagi kita akan masuk Mekah. Tapi ketika kemudian ditanya pada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Abdullah bin Abbas dengan jawaban yang sederhana tapi luar biasa, membuat semua sahabat termasuk Nabi Masya Allah terheran dengan jawabannya. Kata Abdullah bin Abbas, ini surah, ini ayat menandakan sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Ini seorang anak kecil, Pak. Kaget semua orang, termasuk Umar. Sampai Umar itu berdiri, Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu. Beliau berdiri lalu kemudian mau mengeluarkan Abdullah bin Abbas dari majelis, karena dianggap sembarang sekali bicaranya. Masa dia bilangin Nabi mau meninggal gitu. Tapi dikatakan oleh Nabi SAW waktu dia berdiri, da'hu Umar. Kata Umar, duduk kembali lah, biarkan anak kecil itu di sini. Dia katakan, karena jawabannya mengalahkan jawaban kalian semua. Nabi benarkan kata-kata Abdullah bin Abbas bahwa sebentar lagi beliau wafat ketika turunnya idza jaa nasrullah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena jika engkau telah melihat kemenangan, nasrullah wal fath, telah datang pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas, dan kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillah. Waktu itu mereka semua berbondong-bondong masuk Islam, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah, memuji Allah dan beristighfarlah karena Allah kana tawwaba, maha penerima taubat. Kata Nabi SAW, telah benarlah jawaban Abdullah bin Abbas. Karena jika telah datang kemenangan, telah dibuka kota Mekah dan telah masuk Islam semua orang berbondong-bondong, itu tanda selesailah tugasku, kata Nabi SAW. Dan kalau selesai tugasku, maka kembaliku hanya kepada Rabbku, tempatku kembali hanya pada Allah. Nah, maka betul Bapak Ibu sekalian, tidak lama setelah idza jaa nasrullahi wal fath itu turun, ya. Makanya ini termasuk surah yang boleh dikategorikan surah-surah terakhir Bapak Ibu sekalian yang turun kepada Nabi SAW, An-Nasr ini. Makanya dia memiliki kekhususan karena ditafsirkan oleh banyak para ahlul ilm sebagai surah penutup. Iya. Ada surah penutup, ada ayat penutup, Pak. Iya. Dikatakan sebagian ulama mengatakan inilah surah penutup. Jadi perlu dipahami bahwa tidak semua ayat Quran itu turun langsung satu surah. Ada yang turun sebahagian dulu, sebagian yang lain. Ada yang sekaligus turun satu surah.
Ada yang pelan-pelan turunnya seperti Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ayat pertama yang turun. Disepakati oleh para ulama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai sini ayat pertama yang turun. Sisanya nanti menyusul. Jadi awal ayat yang diturunkan Allah di muka bumi ini Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat 6 dan sampai 19 itu belakangan turunnya. Jadi perlu dipahami bahwa ada surah yang turun sekaligus, ada yang dibagi dua. Idza jaa nasrullah termasuk surah yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.